Karena firman adalah satu-satunya hal yang memperlihatkan kepada kita apa yang ada di atas di alam roh. Gitu. Firman itu jendela yang terbuka yang lewatnya kamu bisa memandang ke alam roh. Yang dia memperlihatkan apa itu kebenaran. Semua berubah, saudara perlu tahu bahwa pandemi ini sebenarnya memurnikan gereja. Ya, nggak banyak yang sadar itu. Begitu kita melewatinya atau katakanlah kita selesai dalam pemurnian. Pemurnian nanti dulu, pemurnian nggak ada urusan dengan penghukuman apa segala, enggak. Itu cuman lepasin benalu-benalu dari hidup kita. Nah saudara, setiap kita akan hidup dengan janji tadi. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu luar biasa. Oke, ya, ini bukan sok-sok kasih judul, tapi ini semua staf kepemimpinan, ini pergumulan kita. Kita doa, bertukar pandang, duduk ngobrolin lagi gitu kan. Bener nggak sih ini kira-kira? Nah judul kita yang lalu kan Connect in Crisis gitu kan. Nah, itu sendiri saudara bisa gak muncul jadi perbedaan. Krisis mengekspos siapa kita. Buat orang lain krisis menjadi masalah, buat kita justru dia mengekspos siapa kita. Tentu perbedaannya di gaya hidup kita. Gaya hidup kita dengan Tuhan membuat kita berbeda. Nah, contohnya kan kita sudah ikut pengajarannya Yusuf paling luar biasa lah ya. Cerita Yusufnya enak. Tapi saudara mau jadi Yusuf, betul-betul. Kamu cuman mimpi, seluruh keluargamu mau bunuh kamu. Kamu cerita mimpi kamu dari Tuhan. Itu kasarnya kalau sekarang sok banget sih lo, gitu. Sok rohani lah, sok segala macam gitu. Padahal dia cuma cerita, dia bermimpi seperti ini. Yang punya ide bunuh dia itu justru namanya Lewi, yang akhirnya itu jadi imamnya Tuhan. Itu. Yang menyelamatin dia namanya Yehuda. Tapi cara nyelamatin itu juga dijual ke Mesir. Ya kan? Ini orang asing, sebagai orang asing datang ke Mesir, masuk penjara lagi. Itu kan krisis. Tapi apakah kamu lihat dia lemah, dia lesu gitu? Apa dia jadi murtad gitu? Di penjara jadi kepala penjara. Nah ini cerita besarnya aja ya gitu. 13 tahun. Pernah pikir nggak di mana dia sekolah, kuliahnya apa? Keluar dari penjara jadi menteri tanpa lemhanas. Aneh kan? Tapi itu krisis mengekspos siapa kamu. Di tengah krisis kehidupan tahun ke depan nggak tambah baik saudara. Tapi kita orang percaya memang harus berbeda. Nah itu sebabnya temanya Connected with the Word of God. Karena cuma firman. Kamu tahu Yesus itu Tuhan siapa? Karena firman yang kasih tahu. Kamu tahu Roh Kudus, kamu tahu apa aja. Siapa? Firman. Jadi jangan yang lain. Terhubung dengan firman Allah. Kira-kira gitu. Ya. Ada dua hal. Yang pertama. Berjalan dalam roh itu sinonim dengan berjalan dengan firman. Yang lalu saya mengajar tentang dalam roh itu kan, gitu. Kamu tidak dapat berjalan dalam roh tanpa firman Allah. Nggak bisa. Firman segalanya saudara. Gitu. Nah firman tanpa roh huruf mati. Kalau roh aja nggak ditegaskan oleh firman, nah itu bisa jadi sihir nanti. Banyak yang ngaco di situ, ya kan? Nah jadi dia tuh sepakat. Bagian keduanya roh dan firman itu sepakat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Gitu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
ketiganya adalah satu. Nah, hari ini bukan waktu mau jelasin Trinitas, tapi sulit banget kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak dalam firman, kamu akan bingung. Kok Tuhanmu tiga sih? Gitu. Nah, itu cuma bicara fungsi yang dibagikan, tapi Allah kita satu. Ya, The Passion bilang ini. Jadi kita mempunyai 3 saksi tetap yang memberikan bukti mereka. Ini mesti kamu yakin sungguh-sungguh. Gitu. Nah, kenapa kita kalah? Kenapa kita banyak? Nah, ada penderitaan orang percaya yang lewati tujuannya lain. Bukan hukuman, bukan. Nah itu. Gitu. Tapi kebanyakan kita kalah karena memang kita nggak hidup. Kita ke gereja, kita dengar firman, pulang lupa lagi. Nah kenapa? Karena kita jalanin hidup kita dengan cara-cara dunia, sistem dunia. Di dalam kita yang tersimpan filsafat-filsafat tambal sulam yang kamu dapat di luar, buku-buku yang kamu punya, perpustakaan kamu, tapi bukan firman. Nah semua saya juga lewatin itu banyak hal. Sembari waktu kita kembali ke firman, saya baru bilang, wow, saya nggak boleh tinggalkan ini. Inilah saudaraku, ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, ini kita yang sebenarnya. Ini yang Tuhan mau dari kita. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua, tulis namamu di situ. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tapi kenapa orang belum lihat ya? Ini loh, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Hanya kekristenan yang sampai di sini nih, percaya ini, serupa dengan gambarnya. Kamu akan seperti Kristus. Ini benar saudara. Kenapa kita meragukan ini? Nah ini karena jujur coba didefinisi ulang kekristenanmu. Lebih banyak mana sih yang memenuhi kita, firman atau pengetahuan umum itu? Bukan saya anti, tapi itu sampai di situ aja terbatas kan? Sampai di situ aja terbatas. Lihat itu. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Harusnya kita proses kita ke situ, progresnya kita ke situ. Lagi saya suka pakai terjemahan double ini ya gitu. The Passion bilang kita semua dapat mendekat kepadanya dengan selubung yang telah diangkat dari wajah kita. Dan dengan tanpa selubung kita semua menjadi seperti cermin yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Harusnya orang lain bisa lihat ini di kita. Harusnya gitu. Dibilang ini dengan jelas kita, nah kata ini saya suka, kita sedang ditransfigurasi menjadi serupa dengan dia. Saat kita beralih dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan berikutnya. Wow ya. Dan transfigurasi yang mulia itu berasal dari Tuhan yang adalah roh. Lihat itu. Satu-satunya cara kamu bisa memandang kemuliaan Tuhan secara akurat cuman melalui cermin firman Allah. Kita bahkan tidak akan mengetahui bahwa Yesus ada jika bukan firman yang bilang kan. Itu dia. Nah cuman firman dan roh tadi itu dia sepakat. Wow saudara, ini
awal bulan di mana Tuhan mau kita kesini. Saya sudah bilang, cuman saya menjaga jangan ngomong sembarang di mimbar aja. Cuman kehidupan bukan lebih baik di depan, tidak. Tapi hidup kamu dan saya orang percaya lebih baik di tengah badai apapun seperti yang kita nyanyi tadi. Kita berbeda karena memang dibilang kita nggak berasal dari dunia. Gitu. Sedikit mundur aja saya cerita, saudara. Lukas mencatat kelahiran Yesus agak berbeda karena dia tidak mengutip kisah perjanjian lama. Lukas kasih pengumuman begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah itu kata kurios ditaruh di situ, di kota Daud. Apa kurios? Dibilang gini, penguasa tunggal. Jadi itu pengumuman sorga, bukan soal bayi di Bethlehem. Tapi Lukas mencatat pengumuman sorga tuh, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Pertanyaannya, kenapa kita masih kalah? Karena kita hidup dengan sistem dunia. Kalau kita pakai cara dia, gitu. Kamu nggak perlu takut susah, nggak mungkin. Surga jamin. Tapi kenapa kita takut? Nah itu dia, kita termakan dengan sistem-sistem dunia. Kita pakai cara dunia, kita mengelola semuanya dengan cara dunia. Kalau kita pakai cara dia, wow. Kalau kita pakai, hari ini kamu telah terima atau kedatangan satu pribadi penguasa sistem. Bayangin. Luar biasa kan saudara itu. Nah berjalan dalam roh didasari pola pikir yang tertuju kepada hal-hal yang dari roh. Yuk kita latih bersama. Yuk kita sama-sama mulai melatih. Satu-satunya cara kamu bisa memandang secara akurat hal-hal yang dari roh melalui firman. Firman bilang apa? Kadang gak masuk akal. Tapi kamu mesti memihak. Ambil keputusan. Gitu. Karena semua yang masuk akal tuh awalnya bisa bagus, tapi nanti kamu kecewa. Kan kamu percaya orang, dia janji benar kamu percaya, tapi nanti di belakangnya kecewa. Bisa kecewa juga. Karena orang nggak mau rugi selalu kan, gitu. Yakobus 1 ayat 23. Ya, Yakobus 1 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, nah ini, dan tidak melakukannya, nah ini kebanyakan kita gini kan. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita nyari bahagia dari orang lain, dari pasangan, dari siapa aja, makanya susah. Ya, saya pun begitu. Justru tahu enggak, kita kasih beban kan buat orang, kita nuntut dari dia kan, bahagian gua dong gitu. Nah di sini dibilang waktu kamu jadi pelaku firman, itu bahagia kamu dapat. Yang siapapun enggak bisa beri. Wow. Pakai lagi terjemahan The Passion. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, tapi tidak menghidupinya, kamu menjadi seperti orang yang memandang ke cermin firman Tuhan untuk menemukan refleksi wajahnya pada mulanya. Terus, ya, kamu memahami bagaimana Allah melihatmu di cermin firman. Tapi kemudian kamu keluar dan melupakan dirimu sesungguhnya yang diciptakan Tuhan. Tetapi mereka yang mengarahkan pandangan secara mendalam, nah itu dia tuh, ya,
pelan-pelan, secara mendalam pada hukum, bagus dibilang, kebebasan yang menyempurnakan. Gitu. Menjadi terpesona dan meresponi kebenaran yang mereka dengar. Saya baca pelan-pelan ini karena pasti di kita banyak yang melihat bahwa aturan-aturan ini kayak penghukuman buat kita. Karena memang banyak pengajaran seperti itu. Kalau kamu nggak begini, kamu nggak begini. Padahal nih lihat-lihat, Tuhan tuh, Roh Kudus itu melihat, melatih saudara dengan dunia berbeda. Bagi saudara yang bertobat lahir baru, berbeda. Gitu. Dia bawa saudara kepada hal lain. Gitu. Tapi mereka yang mengarahkan pandangannya secara mendalam pada hukum kebebasan, yang menyempurnakan, menjadi terpesona dan meresponi kebenaran yang mereka dengar. Lihat, sehingga mereka dikuatkan olehnya, mereka mengalami berkat dalam segala yang mereka lakukan. Saudara, berkat itu akibat dari kamu melakukan atau kamu hidup dengan firman. Berkat itu bonus. Apa bonus? Beli mobil dapat payung. Kok lu kejar payung sih? Nah, gitu. Waktu saya ingat gitu. 82 saya bertobat. 83 saya mulai pelayanan. Tentu belum berkhotbah dong. Enggak lah. Apakah saya ngerti? Sama sekali nggak ngerti. Emosi bisa. Tapi Tuhan nggak salah. Saya masih mencari-cari ini benar gak sih? Iya kan? Nah saya ingat, saya melayani di Bandung ya cuma nyanyi itu tadi. Kemana-mana bawa gitar. Tidur di keluarga. Bahkan dia backgroundnya Katolik, Manado, Damapoli. Sekarang anaknya di UBT Mission. Sekarang mengembalakan di Holland. Nah saya ingat kita duduk sarapan pagi, dia sampai breakfast dia ajak saya ngobrol dengan Chris, dengan logat Manadonya, ngana bawa terus tuh Alkitab, nanti Alkitab bawa ngana kemana-mana. Saya belum pernah dengar pendeta ngomong gitu, cuman buat saya juga maksudnya apa, nggak jelas. 10 tahun, 20 tahun hari ini saya bisa bilang, saya sudah beberapa benua saya pergi bawa istri saya. Apa bisnis? No, Alkitab. Israel aja lebih dari 15 kali. Maksudnya, apa yang bikin Alkitab? Terus saya bilang, gila tuh Om Damapoli. 2 hal dia bilang, ngana pikul terus tuh salib. Nanti salib pikul ngana. Wih. Maksudnya dengan segala keterbatasan, dengan apa aja. Wow. Setelah waktu berjalan, baru saya coba lihat ke belakang. Benar loh apa yang dia bilang. Wow. Kita tidak mengetahui apa yang ada dalam roh kita melalui panca indera. Nggak bisa. Jiwa menyentuh jiwa. Pikiran hanya menyentuh pikiran. Dia nggak bisa coba masuk ke dalam roh. Sudah lihat itu. Gitu. Tapi kita mengetahui apa yang ada dalam roh kita yang telah lahir baru. Dengan melihat ke dalam firman. Wow, luar biasa saudara. Jadi roh itu dia mengilhami firman yang tertulis itu. Loh Alkitab kita sama kan, tapi kenapa kita tidak ngalamin? Nah karena itu kamu cuma lihat firman kayak baca buku biasa. Ya ini jadi huruf mati. Tapi waktu kamu lihat dan kamu izinkan Roh Kudus, kamu kayak kamu lapar mau Tuhan, saya mau tahu lebih banyak misalnya kan. Bawa saya dalam pengalaman yang baru, pernah nggak ngobrol sebebas-bebasnya dengan dia? Kan dia Tuhan kamu. Begini, saya nggak lebih dari saudara. Itu pengajaran salah saudara. Kita semua sama di mata Tuhan. Cuma berbeda fungsi. Masa darah Tuhan Yesus separuh buat kamu karena saya hamba Tuhan jadi penuhnya buat saya? Enggak dong. Di mana sih masa Tuhan? Kamu mau ikut Tuhan yang gitu? Kita sama. Nah,
Cuman saudara, itu dia maksud saya sama gini, kita semua hamba Tuhan. Kalau enggak lu hamba siapa lo? Saya ibu rumah tangga, ini dia yang salahnya di sini. Firman bilang apa buat kamu? Kita semua hamba Tuhan. Bahkan saya mau bilang, kalian lebih hebat. Kenapa? Mimbar saya segini aja. Hari Minggu lagi. Mimbar kamu di luar, di dunia kerja. Wow, besar banget. Bahasanya macam-macam. Di situ kamu harus jadi saksi. Nah, saya perlu bilang satu kelemahan di sini. Kelemahan dari gereja yang tidak mempersiapkan orang ke dunia kerja. Kita hanya tarik orang untuk datang ke sini. Mengabdi di sini, jadi pelayan di sini. Padahal di sana orang lagi menjerit. Harusnya kita benar-benar equip semua jemaat di sana. Artinya begini, kamu bisa jadi rasul di dunia kerja. Kamu bisa jadi nabi di dunia kerja. Tempat kantormu itulah pengembalaan kamu. Bahasanya tentu beda. Di sini shalom Pak. Di sana nggak ada. Jadi sebenarnya kamu punya yang lebih. Nah kalau kamu hidupi ini, jadi kalau ini bisa aneh. Pak kerjanya apa Pak? Saya melayani Tuhan sambil jadi dokter. Hah? Dokternya sambil? Aneh. Papa gila ya? Tunggu aja nanti yang gila beneran dia apa kamu? Nah. Ini dari firman yang janji tadi. Kamu seperti Tuhan. Bayangin. Kerjanya apa Pak? Ya saya melayani Tuhan sambil jadi gubernur. Sambil Pak. Kamu gak perlu korupsi, kamu gak perlu tergores. Karena kamu tahu banget. Kamu tahu banget firman bilang apa. Kalau kamu susah, Tuhan yang malu. Karena kamu anaknya. Kamu sahabatnya. Mau lebih tinggi lagi, kamu mempelai. Nah, ambil kesimpulan gini. Murah dong. Masa Tuhan mati buat kita begini aja? Cuman ini kembali lagi. Ini tentang mana sih kita pilih mana. Begitu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu tahu gak? Roh yang berperan tadi mundur. Jiwa yang ambil alih. Sejak itu manusia selalu menguatkan jiwa. Jiwa nomor satu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Begitu Adam makan, Adam mengembangkan kemampuan jiwa, kemampuan berpikir, kemampuan semuanya tanpa Tuhan. Nah, kita sekarang seperti itu. Tapi waktu kita lahir baru, firman mau berubah kita kembali ke sana. Coba. Di Taman Eden. Dibilang gini, Tuhan berjalan di hari sejuk dengan Adam. Tuhannya fisik gak? Enggak, Tuhan tuh roh. Berarti roh selalu di depan. Makanya Adam bisa ngobrol. Tuhan ngomong Adam ngerti, Adam ngomong Tuhan ngerti. Coba. Keren banget gak? Adam kuliah di mana? Dia bisa kasih nama binatang, kasih nama semua tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak bawa daftar nama binatang terus Tuhan bilang ini Adam lu apalin dulu nanti kita ketemu lagi minggu depan. Enggak. Tuhan jadi gini, Tuhan bilang Adam kalau lu bilang itu rusa. Dari mana dia punya hikmat itu? Dari mana? Tahu gak waktu Tuhan bilang dihembuskan nefes haya. Apa tuh? God's DNA. Kira itu Adam. Jadi gini, Adam berkuasalah kamu atas ikan-ikan, atas unggas di luar angkasa semua tumbuh-tumbuhan berkuasa. Jadi Adam dan Tuhan bedanya gini. Adam berkuasa, Tuhan maha kuasa. Di situ bedanya. Nah sekarang kita lahir baru, Yesus mati, tembus kita mau dikembalikan ke situ bahkan yang lebih yang Adam belum alamin. Karena dia udah keburu jatuh. Nah lihat itu. Wow. Hebat gak saudara lihat itu? Kenapa kita ndak haus lapar kejar itu? Kita tuh udah gimana ya? Saya udah pensiun nih, nggak bisa gitu dong. Udah dengar nggak kesaksian awal tahun di atas itu? Yang kerja 18 tahun nggak bisa apa-apa malah dipecat, nangis.
Tanya Tuhan ngapain, Tuhan bilang jual kue, bikin kue. Setahun beli mobil. Tukang kue banyak di Ambon. Kok dia beda? Ya kue dia karismatik. Nah gitu aja, kalau gue jelasin secara sains selalu ribet lah. Gitu. Ya kan? Ini yang saya maksud, lu andelin Tuhan. Lu jual ikan, ikan banyak tukang ikan. Kenapa punya lu beda? Memang beda, udah gitu aja. Kan ini wow keren banget. Ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang saya mau bilang di sini, kalau kamu benar dengan firman, kamu nggak kejar-kejar nubuatan. Kamu nggak jadi itu bahaya. Kita korban dari banyak, kita kejar, kita suka, kita kejar manifestasi. Padahal kamu punya yang sama di dalam. Kamu punya. Nah, ini jadi kalau orang bernubuat buat kamu, kalau berdasarkan ayat ini, kamu malah nguji. Oh ya, ini Tuhan yang saya kenal. Jadi nubuatan diuji oleh firman Allah. Nubuatan bukan firman Allah. Nah, kita bertumbuh dalam firman. Oh, kalau saya menolak nubuatan saya rugi sendiri, rugi banget. Rugi banget. Ini kan dibilang dia berbicara atas ilham roh. Nah, jadi kalau orang bernubuat, kamu mengujinya. Ah ya benar, ini Tuhan yang saya tahu. Ah gitu. Jadi, oh saya memang seminggu ini sedang hidupin ini. Wah diteguhkan nih oleh nubuatan. Itu dewasa, itu keren. Bukan lu kejar-kejar. Wow. The passion. Tidak ada nubuatan yang benar berasal dari inisiatif manusia. Tapi nubuatan diilhamkan oleh gerakan Roh Kudus atas orang-orang yang menyampaikan pesan yang berasal dari Allah. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hebat gak tuh? Wow. Di sini saudara bisa lihat bagaimana Roh Kudus bekerja sama dengan murid-murid untuk meneguhkan firman itu. Nah di dunia kerja katakanlah, kamu masuk kantor, kalau di hubungan tadi dengan nubuatan, bukan, aduh banyak banget tugas hari ini. Nah itu mereka, teman-temanmu yang lain. Aduh. Nah, enggak dong. Kamu masuk ruang kerjamu, speak word. Hari ini semua pekerjaan selesai dengan sempurna. Hari ini bang. Keren gak tuh? Di dalam kamu itu semua udah. Karena itu tadi, kamu hamba Tuhan berprofesi. Luar biasa. Saya ngobrol dengan satu pasangan. Kalau suaminya pergi kerja, istrinya di dalam rumah dia langsung bilang, semua berkat yang suami saya pulang gak boleh ada yang jatuh di jalan. Pulang utuh di rumah. Saya bilang, wah bagus juga ya. Gitu. Nah, tiap orang buat gitu. Waduh. Passion. The passion. Para rasul pergi memberitakan kabar baik ini kemanapun. Artinya sampai di dunia kerja ya. Jadi kamu rasul di dunia kerja. Cuma kadang aneh. Yang aneh justru gereja. Kenapa itu dikumpul di gereja cuma di dalam tembok ini. Makanya RT juga gak berubah. Justru kamu jadi rasul keluar. Kamu jadi nabi. Bukan bikin kartu nama. Bukan gitu. Johnny, nabi. Enggak gitu. Enggak gitu. Iya kan? Orang bisa kira lu dukun. Enggak apa-apa. Memang kamu punya. Lebih dari dukun malah. Gitu. Kok kamu bisa selesai? Udah tadi pagi-pagi Tuhan udah ngomong sama saya. Loh itu bukan basa-basi. Memang begitu. Memang begitu. Memang begitu.
Lihat itu. Karena Tuhan sendiri dibilang ini senantiasa bekerja sama mereka. Meneguhkan pesan yang mereka beritakan dengan tanda-tanda dan mujizat. Wow. Nah di sini kita lihat roh tidak akan pernah melanggar atau bertentangan dengan firman Allah. Nah firmanlah satu-satunya ya pemandu atau alat uji untuk menguji apakah kamu menerima pimpinan roh atau roh jahat. Makanya dia harus diuji. Itu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa itu? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Aduh, mau cari nggak ada di bangku kuliah, nggak ada. Ini nggak membedakan status, nggak status sosial itu dunia yang kasih. Kamu tahu nggak status kamu di dalam Tuhan? Ciptaan baru, new created. Arti ciptaan baru gini, ini belum pernah ada sebelumnya. Itu. Kris yang baru belum pernah ada sebelumnya. Nah jadi status kita di dalam Tuhan itu bukan suku apa, kaya apa miskin. Enggak. Semua kita tuh ciptaan baru. Itu cuma fungsi kamu di luar. Mungkin kamu cleaning service, itu di situ fungsi di luar. Tapi di dalam Tuhan belum pernah ada ciptaan baru kamu. Nah, apa bedanya? Bedanya gini, kamu kerja walaupun kamu mungkin cuma cleaning, kamu bikin seperti untuk Tuhan, bukan untuk bos lihat. Kamu akan beda dengan siapapun. Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya saya bilang, lebih dari dukun. Yang akan datang, kamu udah tahu. Lebih dari paranormal. Waduh. Wow. Terjemahan lagi The Passion. Ketika roh yang memberi kebenaran itu datang, dia lebih disederhanakan ya. Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia singkapkan kebenaran. Itu yang dibilang wahyu itu. Dia bukakan itu. Oke? Dia akan menyampaikan pesan-pesannya sendiri, ya. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dia menggunakan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Jadi profetik itu gini, kayak Tuhan hembuskan perkataan itu dalam kamu. Karena kamu gak ngarang-ngarang gitu. Saya ke Sumatera, saya kemana-mana, ketemu orang yang 20 tahun lalu mereka ketemu, Pak, Bapak dulu yang nubuatin saya begini, saya gak ngerti, saya udah lupa. Itu ya benar Pak, sekarang saya sedang hidup kayak gitu yang Bapak bilang ini. Nah dulu itu gue emosi apa so tahu ngomongnya gitu. Saya mau bilang, saya ngalamin mungkin kamu gak ngalamin. Hamba Tuhan tunjuk saya gini, Tuhan sakit hati sama kamu. Aduh, udah bagus gue gak bunuh diri. Tuhan yang sakit hati. Saya nangis, beneran nangis. Itu nubuatan atau, wah waktu saya tahu ini Tuhan. Bayangin. Nah saya nonton. Mungkin kita juga dulu-dulu gitu. Kita gereja nih pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Tuhan gak gitu. Tapi orang pikir karena ini hamba Tuhan itu pasti, itu dia. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu bisa ditipu? Karena kamu bodoh. Jadi nanti siapa aja yang khotbah, itu Tuhan, itu udah Tuhan. Enggak. Jadi bilang teman selalu, dilarang ngoblok gitu. Bilang. Nah, kita jangan mau ditipu. Ini makanya kita kembali arahin, ayo pakai firman. Wow. Kata Yunani untuk kebenaran arti gini, satu realita. Jadi ini bukan doktrin.
Gitu. Yang penting adalah melakukan kebenaran itu bukan pengetahuan yang dangkal gitu. Kalau kamu cuma lihat firman sebagai pengetahuan, ya kamu nggak dapat apa-apa. Ya saya batasi jangan, karena ini mimbar gitu. Ke depan nggak lebih baik. Tapi kita beda, kita akan beda. Kita beda. Karena firman. Kan kita bilang kamu bukan dari dunia ini. Nah itu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gitu. Ya, The Passion bilang firman-Mu adalah kebenaran, maka kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Wow. Ayat jelasin ayat. Oke, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ini penentu buat saya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pikirin dulu ayat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti gini, kita sama ya dengan dia ya, dibangkitkan. Loh, yang bilang kan firman. Terus gini, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Menurut dunia ini kamu gak bisa. Kamu kalau mau naik pangkat mesti bayar. Kalau kamu mau diterima di sini, kamu mesti sogok dia. Itu kan dunia bilang. Berani gak kamu karena Tuhan kamu susah? Nah itu yang saya bilang, ada susah yang beda. Bukan susah karena orang Kristen itu gak percaya nasib, saudara. Nasib itu fatalisme. Gak bisa. Kita gak percaya itu. Wow. Pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus sampai bilang gini, tidak, saya gak mau berpikir yang lain selain Yesus. Kenapa? Yang dunia gak bisa kasih ada di Yesus. Kalau pilih yang lain, yang masuk akal buat lu, tahu-tahu nanti ketipu lagi. Kita ditakut-takut gitu. Lu sih gak kasih perpuluhan. Bukan soal memberi itu, waduh. Tuhan ngomong apa tentang benih, tentang uang. Tuhan gak ciptakan uang. Makanya kalau kamu minta uang, Tuhan juga mikir loh. Gue gak bikin duit kok dia minta sama gue ya. Kenapa uang nilainya naik turun? Karena yang buat manusia. Tuhan janji apa? Tuhan bukan janji uang. Tuhan janji kuasa. Beda saudara. Beda. Nah tapi Tuhan ngomong uang, Tuhan pakai apa? Tuhan pakai kata ini, benih. Jadi waktu kamu taruh uang, kamu sedang taruh benih. Nah, begitu kamu taruh benih, sorga punya jaminan buat kamu. Waktu musim kering datang, kamu gak perlu minta. Sorga jamin, karena kamu sudah taruh benih. Nah, tapi kalau kamu gak taruh, berarti benihnya kamu makan. Ya sudah. Sekarang musim kering datang. Kamu bilang, Tuhan, kok musim kering? Saya kok gak makan? Tuhan bilang gini, ya benihnya lu makan. Pertanyaan gini, kamu selamat gak? Selamat, cuman lapar. Tapi gereja ngajak, dihukum lu. Nah, jadi semua kita bikin apa-apa karena takut. Jadi kamu lihat gambar Tuhan tuh, kamu sejajarkan Tuhan dengan penjahat-penjahat gitu. Ngeri banget gak tuh? Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Wow. Carilah perkara di atas. Terjemahan The Passion gini. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitanmu juga. Karena itulah kita harus merindukan semua yang di atas. Karena di sanalah Kristus duduk bertakhta. Di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Terus ayat 2 begini. Ya, nikmatilah semua harta dalam dimensi sorgawi.
Dan penuhilah pikiranmu dengan realitas sorgawi dan bukan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Ya Pak, Tuhan izinkan saya sakit supaya saya rendah hati. Nggak ada orang sakit rendah hati. Nggak ada. Nggak ada. Itu lu bernubuat buat diri lu sendiri. Carilah perkara yang di atas. Penuhi itu. Bayangin apa tadi dia bilang. Kekuasaan, kehormatan, otoritas. Nikmati. Wow. Nah ada penderitaan yang konteksnya begini. Untuk membuat kamu melatih mempelai terpilih. Kita ini mempelai terpilih. Nah, jadi penderitaan datang itu sebenarnya melatih mempelai terpilih. Saya terima salah satu bentuk ini mundur 10 tahun. Saya pelayanan di Freeport. Naik ke atas sampai lihat bubur emas itu emas yang sudah murni itu. Wih, biasa lihat bubur ayam, sekarang lihat bubur emas. Wih, bener-bener kaget banget. Terus ngobrol-ngobrol lah sama mereka di situ. Baru diceritain, kotoran terakhir untuk emas itu jadi murni 24 karat, itu kotoran-kotoran dikeluarin kan. Itu mereka paling terakhir namanya perak. Nah sudah, kaget aja. Tapi saya nggak dapat apa-apa dari situ. Pulang setahun, 2 tahun. Lagi di kantor sini. Duduk lagi. Gara-gara persiapin khotbah, tiba-tiba ingat. Perak. Benda yang terakhir dikeluarin dari emas itu perak. Bukankah perak berharga juga? Tahu nggak wahyunya apa Tuhan bilang? Kadang-kadang yang berharga dari kita perlu dikeluarkan. Karena ada yang lebih berharga yang masuk di sini. Wow, selama kamu terus pegang peraknya, emasnya nggak kelihatan. Nah itu yang saya maksud penderitaan yang dihubungkan ke situ. Bukan supaya lu rendah hati, enggak. Gitu. Jadi gini, kita nggak bisa melakukan Kolose 3 ayat 1 dan 2 tanpa firman Allah. Yuk bergaul dengan firman yuk bulan ini ya. Karena firman adalah satu-satunya hal yang memperlihatkan kepada kita apa yang ada di atas di alam roh. Gitu. Firman itu jendela yang terbuka yang lewatnya kamu bisa memandang ke alam roh. Yang dia memperlihatkan apa itu kebenaran. Mari team worship kalian naik di sini. Saya mau bilang ini. Alam natural itu yang disebut alam natural itu yang kita di dalamnya tuh saya pilih kata ini fakta. Fakta itu apa? Kamu duit banyak, kamu dibilang aduh penuh rezeki, itu kan fakta semua. Sakit, ditipu orang, itu semua fakta. Semua, pokoknya baik, jahat, senang itu semua fakta. Gitu. Nah, kita hidup di alam yang seperti ini, itu fakta-fakta ada dengan kita. Tapi ada alam roh yang dari tadi di atas kita jelasin. Alam roh itu tempat kebenaran. Kebenaran itu yang saya bilang tadi, roh sepakat dengan firman, itu kebenaran. Nah kalau kamu mau temukan apa-apa, kamu mesti ke situ. Bukan berdasarkan fakta itu tadi. Nah mari saya bilang, fakta gak bisa rubah kebenaran. Tapi kebenaran bisa merubah fakta. Firman dan roh. Bahkan kebenaran menciptakan fakta yang baru. Kenapa? Mau bunuh diri gak jadi. Siapa yang tolong kamu? Mau cerai gak jadi. Udah bangkrut bisa bangkit lagi dan semuanya itu. Coba lihat. Kebenaran bisa menciptakan fakta yang baru.